Sulit gampang ya. Ya. Yuk, anak-anak apa yang ganti namanya? Umar namanya ganti. Panas pinang kono ya. Iya, Bapak. Yo, 20 menit selesai kayak benar. Iyalah ya. Tak waca-waca baen ya. Iya, wes yo. Anu bojoku jam 4:30 arep kuwe. Apa saya ngajar? Iya, kan ngerokin barangku. Iya mikir dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara saya di sini akan memberikan pengetahuan yang sudah saya dapatkan selama pembelajaran pendidikan guru penggerak. Untuk kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Baik, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan pertanyaan pemantik dengan jawaban setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Ya, tidak apa-apa ya, berbeda untuk jawabannya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak setuju. Setuju. Ya, boleh. Untuk yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Baik, selanjutnya untuk diseminasi budaya positif kali ini, topik dalam eksplorasi konsep kita akan membahas yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi yaitu 5 posisi kontrol, dan 6, restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif menurut teori kontrol atau pilihan dari Dr. William Glasser, di mana Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan dan model berpikir menang-menang, serta kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realita atau kebutuhan kita yang berbeda-beda, dan kita di sini berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, serta setiap orang lain itu memiliki gambaran yang berbeda pula. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan ini memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang itu akan memiliki motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia itu tergambar dalam profil pelajar manusia yang profil pelajar Pancasila.
Yaitu apa saja ya? Ya, satu beriman. Ya, ya. Baik, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 5, yaitu apa saja? Gotong royong kreatif. Iya, betul sekali. Iya, bernalar kritis, gotong royong kreatif ya. Tentunya Bapak Ibu semuanya juga sudah mengenal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 2. Yang pertama motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Nah, untuk motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Sedangkan motivasi internal ini yang menjadi tujuan dari disiplin positif, ini untuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya yaitu merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro. Merdeka diartikan tidak hanya terlepas dari terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Nah, ini ada beberapa pengaruhnya ya. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua adalah ada penghargaan menghukum. Yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hukuman. Sedangkan dihukum oleh penghargaan ini meliputi penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Berikutnya yaitu bentuk program kebajikan atau apresiasi, di mana dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diiringi oleh beberapa hal. Yang pertama memberi dukungan secara khusus, kemudian memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian, dan memberi pengakuan secara konsisten. Selanjutnya adalah fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, di sini ada pembuka, meliputi contohnya kemarin saya perhatikan, kemudian ada nilai kebajikan, kemudian situasi ya. Di situ untuk nilai kebajikan ada rasa empati yang sangat besar. Kemudian untuk situasinya pada saat menolong murid yang baru di kelas kita. Berikutnya yaitu ini tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, di mana ada beberapa contoh ya. Misalnya, contoh murid itu diminta untuk push up beberapa kali karena dia menggunakan tidak menggunakan masker sekolah, ya, tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu merupakan hukuman ya, karena kita tahu bahwa selama pandemi ini murid ke sekolah diharuskan memakai masker ya. Berikutnya adalah ya, contoh dari konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini perbedaannya, yang pertama pada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini tadi hukuman.
Kemudian yang konsekuensi adalah sesuatu itu harus terjadi. Memang harus terjadi karena melakukan kesalahan. Kemudian hukuman pasti kalau misalkan dihukum akan merasa Sakit hati. bersalah, ya. Mungkin dia dia merasa tidak dihargai atau dipermalukan, ya. Tetapi untuk konsekuensi ini dibuat karena tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara, ya. Selanjutnya, selain hukuman dan konsekuensi, ini ada yang kita menjadikan murid itu lebih baik lagi, yaitu untuk dapat lebih bersikap positif, yaitu restitusi, ya. Karena tadi yang sudah dijelaskan, hukuman itu membuat anak itu membenci peraturan, ya. Jadi itu sifatnya negatif. Sedangkan untuk konsekuensi itu membuat anak menghormati peraturan. Jadi dia berbuat netral, ya, karena dia memang ingin mematuhi peraturan. Sedangkan restitusi sendiri ini membuat anak menjadi bersikap positif, ya, di mana anak itu mulai menghormati dirinya sendiri dan orang lain, seperti itu. Berikutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri restitusi di sini ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan suatu paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk lebih melihat ke dalam dirinya sendiri agar anak dapat lebih baik. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja atau mengapa peraturan harus keyakinan kelas? Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, selamat. Ya. Untuk Keselamatan, melindungi diri, ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, ya, kemudian menjaga jarak, ya, menjaga ya, protokol kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Otomatis biar disiplin, ya, tidak mengganggu yang lain. Betul sekali, ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, keyakinan kelas, ya. Ini mengapa perlu keyakinan kelas? Ya, kenapa? supaya anak lebih Disiplin juga, ya. Iya, lebih nyaman. Betul sekali, ya. Di sini ada beberapa kesepakatan kelas yang mungkin
Ada yang sudah pernah melakukannya, ada juga yang belum. Contohnya di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi, ya. Kemudian kami murid yang semangat belajar dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berikutnya adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini tergambar dalam tabel T dan Y. Di mana ini terdiri dari 3. Yang pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Tadi sesuai dengan pendalaman, kemudian yang ini tentang masih sama tentang ya, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kemudian yang ini tentang hormat. Hormat itu bisa terdengar, terlihat dan berperilaku, ya. Nah, di mana terdengarnya misalnya satu orang berbicara, ya, maka orang lain atau teman yang lain harus mendengarkan. Kemudian terlihat, ya, misalnya ada teman yang meminjam barang dari teman lain, otomatis nanti harus mengembalikan atau meminjam ya dengan izin dari yang punya. Baik, selanjutnya adalah peraturan yang yang berlanjut tentang keyakinan kelas. Contohnya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu jelas ya, apabila kita minjam sesuatu kepada teman harus dikembalikan, ya, baik itu kepada teman atau yang barang yang ada di kelas, ya. Itu merupakan keyakinan kelas dalam hal tanggung jawab, ya. Berikutnya adalah dilarang mengganggu orang lain, ya. Misalnya kita atau teman lagi membacakan hasil diskusinya, otomatis kita harus mendengarkan teman yang sedang memaparkan hasil diskusinya. Kemudian ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ya. Nah, ini biasanya dalam keyakinan kelas sudah jelas berkomitmen, ya. Tetapi ini juga bisa dalam bentuk menghormati teman-teman yang lain, ya. Dan masih banyak yang lainnya, ya. Dilarang menggunakan narkoba, ya, sudah jelas itu sangat dilarang karena demi menjaga kesehatan. Berikutnya adalah kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Selanjutnya 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol di sini untuk menghindari hukuman itu ada posisi kontrolnya berupa menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini sebagai penghukum, misalnya guru itu menyindir, ya. Mungkin kalau di kelas biasanya ada anak yang tidak mau mengerjakan tugas, ya.
kita Sindir. sindir dengan anak yang sregep lah, yang selalu mengerjakan tugas. Ya. Berikutnya apa Bu? Berikutnya adalah membuat orang merasa bersalah, ya. Seharusnya kamu seperti itu biar kamu bisa seperti dia, gitu ya. Misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini adalah sebagai teman dan pemantau, ya. Di mana sebagai teman mungkin membuat alasan ya untuk muridnya. Kemudian ini ada beberapa yang mungkin bisa menjadi ketergantungan, ya. Kemudian sebagai pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi mungkin dia akan menyontek kepada teman, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sebagai menghargai diri sendiri, yaitu manajer, ya. Nah, dalam menghargai diri sendiri ini mengevaluasi diri tentang bagaimana cara memperbaiki diri, ya. Maka di sini kita sebagai seorang pendidik harus dapat menjadi manajer. Nah, ini masih tadi, ya, sesuai dengan yang sudah dijelaskan, 5 kontrol, ya, posisi kontrol. Ini ada beberapa pertanyaannya, ya. Tadi sudah. Berikutnya adalah tentang segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti itu pernah melakukan kesalahan, ya. Itu tentu sangat wajar, ya, karena tidak ada orang yang sempurna, ya. Kemudian kamu juga bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut, ya. Ya. Selanjutnya adalah yang kedua, validasi kebutuhan, ya. Dimana ini kamu pasti mempunyai alasan, ya, kenapa kamu melakukan hal tersebut. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini berkaitan dengan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, ya? Itu termasuk menanyakan keyakinan. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, contohnya ini berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, ya. Kemudian pasti juga Bapak Ibu kadang berbuat khilaf, ya, salah. Anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu guru menghukumnya, mungkin tidak mengerjakan PR, yang tidak kerjakan di luar, ya, di lantai gitu, ya. Bisa jadi. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu akan bersikap baik terhadap diri sendiri? Ya, belum tentu, ya. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, ya, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, ya. Apakah itu power, ya,
tadi freedom, love, belonging, fun ya atau survival ya. Nah, ini bisa berupa misalnya kamu bisa saja Kak, melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya ya. Kemudian kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu ya. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lebih baik. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya? Ya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, di mana ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, contohnya ini apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, kemudian kelas yang ideal itu menurut kalian seperti apa? Kemudian bisa juga kamu ingin jadi seperti apa nanti setelah dewasa ya? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan kesalahan ya? Dan kamu menjadi orang mau menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Berikutnya adalah intervensi ya, intervensi tentang 30 detik ini bisa ditanyakan ya, di mana intervensi ini membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non konfrontatif ya. Di sini ada beberapa pertanyaan ya, mungkin sama seperti yang tadi sudah dijelaskan ya tentang 5 posisi kontrol. Berikutnya ini adalah contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas ya, sangat sibuk anaknya pada iya betul, sangat berkumpul ke sana kemari, berlari, pindah kelompok. Jadi cukup aktif anaknya. Ya, ini contoh penerapan segitiga restitusi, dan ini kebetulan untuk videonya diambil tanpa sengaja pas anak lagi duduk di meja guru ya. Kebetulan pas lagi lewat, loh kok ini menunjukkan sikap yang seperti yang diinginkan, jadi kebenaran. Saya video langsung anaknya lari-lari ya gitu. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri, apabila ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa disampaikan, silahkan. Ya, silakan Mbak Giyanti. Iya, terima kasih. Saya hanya menanyakan, tadi ada 5 posisi kontrol ya. Sebagai guru itu posisi kontrol apa yang paling baik untuk kita lakukan? Ya, sebagai seorang pendidik, kita tentunya dapat memberikan arahan yang lebih baik kepada peserta didik ya. Maka di sini kita bisa menjadi posisi kontrolnya sebagai manajer ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 29 menit. Oke. Mau sih sampai ya, sing ujarku nyong sedih banget. Mbak ngapain sendiri? 23 kupe karo kurisan tengah ya. Anggone Bu Giyanti lah.